Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala bentuk penyertaan baik-Mu pada kami semua. Pada saat ini, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan pimpin dan sertai, agar kami dapat memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9 ayat 1-19a. Saulus bertobat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya. Ini aku, Tuhan. Firman Tuhan. Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah melayani dalam kuasa Tuhan. Kita semua pasti memiliki pengalaman kehidupan yang sulit untuk dilupakan. Apakah itu pengalaman yang baik ataupun pengalaman yang tak menyenangkan. Hal yang sama juga dialami oleh Ananias, seorang murid Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya dalam satu penglihatan dan menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Jalan Lurus, untuk menemui Saulus di rumah Yudas. Ia merasa keberatan dan ia mengingatkan Tuhan akan betapa berbahayanya orang itu bagi jemaat, juga bagi dirinya. Menurut Ananias, menemui Saulus bisa diibaratkan masuk ke liang serigala. Seperti Ananias, kita seringkali mengajukan protes kepada Tuhan ketika Tuhan meminta kita melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Namun Tuhan tidak sedang bersenda gurau. Terbukti, ketika Tuhan meminta Ananias untuk berangkat, dia sudah menangani Saulus terlebih dahulu. Beberapa hari sebelumnya, dalam perjalanan Saulus ke Damsyik, di tengah jalan Yesus menemuinya melalui cahaya yang membutakan dan berkata, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Di ayatnya yang ke-6. Lalu Saulus pun melanjutkan perjalanannya ke Damsyik dan tinggal di rumah Yudas. Ternyata dalam misi khusus ini, Yesus ingin melibatkan seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias ini adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Ini sangat tidak mudah baginya, tetapi Ananias tetap melakukannya karena Yesus telah meminta Ananias pergi
karena ia telah menetapkan Saulus sebagai alat pilihannya untuk memberitakan namanya kepada bangsa lain. Lalu Ananias pun pergi dan menumpangkan tangan atas Saulus agar ia dapat melihat kembali. Setelah itu Saulus pun dapat melihat lagi. Ia bangun lalu ia dibaptis. Karena ketaatan Ananias ini, Saulus dapat menjadi orang yang giat melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah berniat mencelakakan anak-anaknya. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Namun, kadang-kadang kita memang tidak memahami keseluruhan rancangan Tuhan. Kita seringkali berkata, mustahil. Bukankah di sana banyak hambatan, penghalang, dan hal-hal menakutkan lainnya? Kita tidak perlu takut. Kita hanya perlu taat. Dan percayalah, tangan yang tak terlihat sudah menangani masalah itu terlebih dahulu. Kita juga harus sama seperti Ananias yang setia mengambil peran dalam misi Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini kami dengarkan, boleh kami pahami, sehingga tidak berlalu begitu saja tetapi tertanam baik dalam hati kami. Dan juga kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan tuntun kami agar kami bisa taat dan selalu setia dalam mengambil peran dalam misi-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin.
come